Curhat dong des, oh curhat dong. Dunia jadi lebih terang saat hati dan mulut sefrekuensi. Curhat dong des, oh curhat dong. Assalamualaikum, curhat dong deh. Udah banyak yang datang ke sini dan salah satunya yang saya prioritaskan yang ditunggu-tunggu teh ibu. Kamana wae ibu teh. Terus ada saja. ada saja dan saya dengar ya dan gimana pun pasti ibu tuh tampaklah di lingkungan ya dan sibuk. Selalu aja ada kegiatan, jarang banget ketemu sama ibu, susah. Salah satunya adalah ibu Harus tuh bikin jadwal dong. benar ternyata karena ibu tuh PKK, betul. Ya, saya manusia. Tapi ibu bisa sibuk ke PKK, Bu Ayeuna. Emang PKK teh apa? Apa ibu-ibu PKK sih katanya? Ini teman-teman Oke, ibu PKK. ya. Ini adalah perkenalkan dulu mungkin. Boleh. Oke, Saya Mbak. tapi udah kenal Ibu Turia. Ya. Ini Ibu Nur Hayati. Betul. Ibu Aan. Semuanya ibu-ibu itu sararibu. Itu sararibu. Pas disinyalir ternyata sibuk nanti sarang ibu. Nah, gitu. Kalau ada aku pasti ada mereka. Oh, Iya. Tapi poinnya kan tadi tuh apa? Ada istilahnya TPPK ya? TPPK. Tim Tong penggerak. salah ya? PKK. PKK. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Ibu ini yang mimpin. Ibu Iya. ketuanya. Ketua TPPK Ketua desa. Kan ada kecamatan, ada kabupaten gitu. Serius. Saya mah yang paling rendah berartinya jauh. Iya, tapi saya tanya nih ke Ibu Pit, emang Ibu serius di TPPK ini? Haruslah. Ngapain? Tanggung jawab. Nah. Tanggung jawab. Nah. Jadi mun bahasa Sunda nama nambah tapi ya memang sudah tanggung jawab suami jadi kepala desa mau tidak mau ya udah berkecimpung di PKK ini dengan sepenuh hati. Karena kalau nggak pakai hati ya nggak bisa sih. Iya. Pasti capek, kerasa, bete dan komonya mengurusi yang tadi dibilang ibu-ibu. Ya tadi sempat kita gitu, ngobrol-ngobrol kan ya, yang namanya PKK itu ternyata luar biasa. Kalau buat kami warga, ibu itu adalah seorang ibu Ya. di desa sebetulnya. Nah, sekarang saya tanya lebih dalam lagi. PKK itu kalau nggak salah kan bicaranya tentang kesejahteraan keluarga ya. Bu? Ya betul. Ibu yang biasanya yang saya tahu, ibu itu kan entrepreneur yang saya tahu. Ya Dan- itu dasar saya itu. Nah sekarang ibu konsentrasi kepada warga loh. Ya betul. Ya itu dia. Serius? Jadi memang basic saya memang dulu entrepreneur ya. Semua usaha pernah dilakonin deh. Betul. Gitu kan. Cuman ya itu dia tadi karena suami, si bapak, si ayah gitu ya menjadi kepala desa, mau tidak mau ini adalah hal baru banget. Culture shock itu pasti deh. Gitu ya, pernah merasakan capek gitu, pernah merasakan ini ilmu baru banget karena PKK itu kan tidak ada sekolahnya. Iya. Ya kan, kita sekolahnya itu ya step by step aja saya belajar gitu kan. Saya mengenal PKK seperti apa, orang-orang mengenal karakter-karakter ibu-ibu ini seperti apa, itu kan luar biasa pembelajaran yang harus terus dipelajari gitulah. Gitu, cuman ya alhamdulillah sih ya, karena niatnya mungkin dari awal saya pun ingin, biarpun saya kan aslinya mah Katapangnya. Mohon. Ya. Cuman setelah di sini di Sayati, hati saya ada di Sayati, saya ingin memajukan Sayati, itu memang timbul sendiri akhirnya. Itu kan saya ingin ibu-ibu ini menjadi lebih pintar. Ini memang udah senior saya, udah jelas PKK mereka lebih pintar, tapi mungkin dari segi lain, yuk kita bareng belajar sama-sama, ingin memintarkan, ingin supaya di Sayati ini dari mulai posyandunya, dari mulai dan kesehatan kan gitu, untuk kesehatan, dari mulai posyandu, dari mulai pendidikan ibu-ibunya, untuk public speaking pun saya berusaha ajarin gitu supaya mereka pintar. Saya pengen PKK Sayati itu number one lah. Gitu. Jadi kan kita punya tagline apa Bu? Tagline-nya kan Sayati kahiji PKK
Di hati. Selalu di hati ya, gitu. Jadi Iya, gimana nggak selalu di hati ya PKK gitu. Itu yang pertama saya nangkapnya gini, Bu Fit. Ada tadi moral yang dalam dari ibu sebagai ibu kepala desa, dan akhirnya saya siap untuk mengabdi menjadi ibu PKK. Dan ini juga memvalidasi. Jadi mun abdi milarian buaan Bu Nur Hayati sareng Bu Turiah teh daya teh sareng ibu. tah. Ya, jatuh salami kita sibuk teh sareng ibu. Ini diajak ngapain mereka? Karena ini adalah yang kita pengurus ada 20 orang. 20 orang. Jadi Bu Tur ini sebagai wakil, Bu Nur ini sebagai bendahara, Bu An sebagai sekretaris. Wow, Jadi ini PKK ngurus inti. Ya, jadi pengurus inti lah KSB. Pengurus inti. Jadi saya pun membicarakan apapun saya selalu koordinasi. Saya selalu so pinter gitu ya. Apalagi Bu Turi sebagai senior, saya selalu minta saran. Bu, gimana kalau kita bikin program ini? Bu, gimana kalau ini? Selalu saya konsultasi ke mereka gitu. Jadi mereka itu apa ya, tangan kanan dan tangan kiri. Jadi mereka pengurus yang insya Allah lah solid ya. Ini yang yang saya butuhkan itu ya mereka gitu. Kalau mungkin pengurus-pengurus lain kan memang ada pokja-pokja, itu pun sangat support juga. Tetapi untuk ide-ide lebih mendalam apapun juga pasti ke mereka sih. Mereka itu tuh yang bisa iya, lebih jadi dalam. selalu kalau rapat kita apa-apa dulu berempat dulu, nanti kita share ke yang lainnya gitu. Makanya selalu kemana-mana bareng gitu sama mereka gitu. Nah, ini Bu yang perlu tadi ditegaskan kaitannya dengan PKK ya, kelompok apa tadi PKK itu pemberdayaan. Itu Ibu tadi nge-declare bahwasanya itu sudah menjadi tanggung jawab moral seorang ibu dan ibu-ibu semuanya untuk pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Kan itu repot Bu ya. Emang sedalam apa yang menjadi tugas PKK Bu? Banyak. Jadi ini Pak Kades kalau tidak dibantu PKK udah sepertinya emang PKK oke gitu ya. Iya. Ya PKK memang kita lembaga ya, salah satu lembaga di desa yang memang mengurusi mulai dari hari Pak Kades mah mengurusi naon? Dari haram apa tuh? Dari sajadah sampai haram ya. Kalau Pak Kades ya. Iya. Kalau kita mah dari mulai balita sampai lansia itu kita urusin gitu. Sagala rupina gitu. Dari mulai kesehatannya, dari mulai kesejahteraannya, dari mulai pemberdayaan,nya, perekonomiannya, itu kita pikirin semua. Jadi luar biasa lah PKK. Luar biasa kalau menurut saya itu luar biasa. Karena gini Bu, ibu-ibu betul ya Bu ya, saya ngobrol karena udah lama banget gak ketemu sama Bu Fitri. Ini kan biasanya kita berpikir tentang ranah itu dengan skala yang kecil ya, belajar dari rumah tangga. Sekarang ibu teh kan berarti bicaranya warga Bu. Betul. Many people, banyak penduduk warga. Nu dipikir ke Tiborojo. Iya, lahir Bu, hamil. Dari calon dari di rawatan dari remaja, dari calon pengantin tadi dari kedah itu diketahui sama para suami-suami di warga Sayati ya. Ternyata ada kiprah tim mimiti. Betul. Dari mulai remaja kita kasih itu ya apa namanya FE ya. Terus dari mulai sampai penambah darah sampai mulai dia mau menikah itu catin kita perhatikan. Kita wawancara badan nikah. Kamu waktunya luar biasa. Memang tidak langsung saya, kan banyak kader-kader, makanya inilah apa namanya, alhamdulillah ya banyak kader. Kita di kader kita ada 152 ya Bu An ya. Untuk seluruh desa. Betul, ya, ada 152 itu adalah kader Posyandu. Gitu, belum lagi ada kader TPK, ada kader RW, Sub-KB juga, banyak kader itu gitu. Jadi alhamdulillah dibantu, didukung oleh mereka yang saya sangat mengapresiasi tugas mereka yang luar biasa, yang mungkin dari pagi door to door. Nggak ada ini ya, mengenal waktu kayaknya. Iya, memang tidak yang mengenal. Minimal pikiran dan emutan ya. Iya, gitu pasti. Pikiran dan emutan sampai banyak. Pikiran dan tenaga. Udah dianggap. Nah, sebagian mungkin melihatnya teh kayak biasa aja PKK gitu Bu ya. Makanya ini penting untuk ngobrol nih. Saya izin Bu ke Bu Turia. Siap. Ya, yang tadi nyatanya katanya senior Ibu. Ya, dan sekarang Ibu
bareng sama Bu Fitri gini selama ini teh cukup lumayan padat kan waktunya. Iya. Itu. Nah, yang pertama nih, memang ini sudah menjadi kesepakatan Ibu secara pribadi dengan Bu Fitri ya sebagai penanggung jawab PKK. Dan Iya. Ibu akhirnya kiprah di PKK. Sebenarnya saya dengan Ibu Fitri tidak ada kesepakatan, tapi melihat profil Bu Fitri yang pinter, cerdas, Pinter gitu, Bu. pinter lah, Pintar Terus? ya. pinter, cerdas, bisa mengayomi ibu-ibu. Nah, saya bertekad tetap khairun nas anfa'uhum linnas. Hoirun Nas. Iya, anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang berguna untuk manusia lainnya. Gitu tekad saya. Oke. Nah, dengan mendampingi Ibu Fitri yang cerdas dan pinter, saya juga harus cerdas dan pinter. Akhirnya seperti inilah. Alhamdulillah solid ya Bu. Ya. Ibu selalu koordinasi, kami pun selalu berkoordinasi. Alhamdulillah program-program PKK yang begitu banyak dan begitu sulitnya menurut orang lain. Kata Bapak tadi luar biasa, kami ini sebenarnya biasa di luar. Dia di luar kan nih. Terbukti saat ini masih di luar. Bukan hanya sekedar luar biasa, tapi kami ini biasa di luar. Betul. Saya berangkat dari rumah tadi jam 8:30. Ya. Dijemput Bu Nurhayati. Kami piket di PMT untuk menurunkan angka stunting. Selanjutnya monitoring ke Posyandu. Kami di sana KIE penyuluhan dan pemeriksaan administrasi Posyandu untuk memintakan kader di Posyandu karena saya tangan kanan dan kiri Ibu Kades atau Ibu Fitri. Terus, oke. Selanjutnya kami bertemu di persiapan ke Kampung Batik karena besok Ada akan pameran. Gitu. Kami mensupport Ibu Fitri ini untuk ikut pameran dan kami pun insya Allah siap untuk menjaga di stand pameran itu. Luar Insya biasa Allah. ya. Iya, biasa di luar juga. Biasa di luar ya. Jadi memang sudah memahami betul dasar-dasar pemikiran yang tadi Ibu bilang bahwa ini anak muda nih Iya. dan pinter ya. Iya, betul. Artinya Ibu sebagai senior juga di sini dasarnya paham betul bahwa ini kayaknya udah buat kemajuan nih. Iya, betul. Itu kan ya, kita declare dulu. Dan mau nggak mau Ibu akhirnya ngebiasakan di luar. Betul Kalau ya? emang harus di luar ya keluar gitu, tapi dengan niat kan positif gitu. Betul. Dan tadi Bu Fitri bilang bahwa PKK itu memang kiprahnya itu sejak orang sebelum lahir bahkan sampai ke kan banyak banget itu ya programnya. Coba saya pengen juga kelengkapan dari Ibu. Program yang kalau nggak salah ada dasar PKK 10 program katanya ya. Saya kurang mengetahui. Ini yang diantaranya sehari-hari dilakukan. Iya. Dari pertama kan harus tentang ekonominya, Iya. pendidikan anak. Iya, Betul itu memang sehari-hari itu yang dilakukan itu. betul. Iya, itu kan yang pertama itu ada Pokja 1 ya. Nah. Itu menangani pertama gotong royong, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Iya, betul. Itu masuk Pokja 1. Gotong royong adanya di Posyandu, makanya kami ada tugas untuk monitoring ke setiap Posyandu ya. Terus yang Pokja 3-nya sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga. Itu jadi satu pokja, sandang, Satu pangan pokja. dan tata laksana. Iya, Pokja 3. Oke. Itu Pokja 3. Di sana ada pendidikan untuk bagaimana rumah sehat, bagaimana ada kelompok wanita tani, gitu, untuk meningkatkan pendapatan keluarga, ya dari wanita tani. Nah, untuk Pokja 2 adalah pendidikan keterampilan kehidupan berkoperasi. Nah, itu ada UP2K di sana, upaya peningkatan pendapatan keluarga. Juga ada juga UPPKA, upaya peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Iya. Gitu. Akseptor itu yang KB, Pak. Oke, itu tuh ternyata hanya diantaranya ya Bu. Iya. Dikirain tuh kan yang kelihatan Iya. biasa urusan KB, Posyandu ya. Iya. Kalau saya yang ini ya. Betul. Ternyata banyak Ya, ya. untuk Pokja 4-nya ada Oh. kesehatan lingkungan, ada perencanaan Perencanaan sehat. ya, perencanaan kesehatan. Di sana ada pemeriksaan IPA tes,
untuk deteksi dini kanker serviks gitu, Wow. di mana perencanaan sehat ibu-ibu pasangan usia suburnya harus mengikuti KB. Karena KB itu bukan tujuannya bukan untuk mengatur kelahiran, tapi agar ibu-ibunya sehat, bapak-bapaknya tidak tergoda oleh perempuan yang di luar. Gitu. Jadi tujuan KB itu ya, karena saya alhamdulillah dipercaya juga sebagai pos KB Desa Sayati. Iya. Ya gitu. Jadi bagaimana cara ibu merawat diri di rumah? Jadi kan kalau di rumah biasanya ibu-ibu pakai daster ya, baju kebesaran. Iya. Gitu. Bisa ukur daster gedingnya. Ya, dasarnya sudah ada AC-nya, maksudnya bolong-bolong gitu. Terus apalagi yang yang sulit ya, yang sulit kecil maksudnya. Jadi kayak di PKK itu dilatih agar jangan sampai seperti buntelan bekok katanya. Tapi ini kisah nyata banget, tahu nggak sih? Ini memang fakta banget. Ya. Jadi kalau di KB itu bagaimana mempertahankan keluarga. Iya. Jadi kita itu kan disunahkan kalau berdandan itu untuk suami. Iya. Ya, agar suami tidak tergoda oleh perempuan yang di luar gitu maksudnya. Iya. Jadi dengan KB itu ibunya sehat, anaknya juga terawat gitu. Suaminya selalu terpikat sama istri yang di rumah. PKKT sedalam itu Sedalam dengan itu, luar Sofia, ya. Ternyata. Luar biasa. Ini ibu pinter sebagai asli, sebagai kaki tangannya Ibu Fitri pinter banget benar karena megang program banget gitu. Oh iya, makanya Megang itu program banget. harus selalu konsultasi sama Bu Turi. Iya, Karena bener. emang mengenal program kan. Saya takut terlalu dalam dengan Bu Turi. Saya mau ke Bu Nur Hayati. Tapi sebelumnya ini minum dulu. Mangga mong sayana. Terus ada juga kita itu Ranginang. Ya, Ranginang. Ranginang itu canak adalah, ibu. Betul, ini adalah produk UMKM. Kita kan punya banyak mitra binaan UMKM di Sayati. Salah satunya adalah produk Ranginang Ibu Eva. Ini adalah produk RW 5. Tapi ini ada yang luar biasanya adalah kita memang ada juga kampung lidah buaya. Kita menanam lidah buaya. Ada juga Ranginang lidah buaya. Ranginang Kumaha kita? rasa lidah buaya. Betul, Ranginang Gitu lidah buaya. mahiwal gitu tapi memang inovasi. 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 Jadi Inovasi, ya? PKK itu kita punya lebih dari 20 inovasi. Iya. Alhamdulillah. Jadi udah tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Jadi alhamdulillah inovasi ini semuanya berjalan. Salah satunya adalah Kalibaya ini, Kampung Lidah Buaya. Jadi kita lidah buaya ini selain di Ranginang kita buatkan juga coklat ya, coklat lidah buaya. Bukan hanya untuk kosmetik aja ya, jelly lidah buaya, cendol lidah buaya, nata de aloe vera. Ya, nata de aloe vera. Banyak, ada 10 produk yang kita produksi untuk lidah buaya ini. Dan ini juga alhamdulillah sudah dapat apresiasi juga dari kabupaten. Waktu kemarin kita lomba PKK se-kabupaten, mereka tertarik, kita kan masuk 3 besar, kemarin ada rechecking, mereka sangat tertarik dengan Kampung Lidah Buaya ini apa sih, karena di kabupaten baru ada di kita saja, gitu. Dan alhamdulillah kita juara untuk lidah buayanya, kita mau juara Kampung Lidah Buaya juara 3 se-kabupaten, dan untuk Pokja 4-nya, untuk gagah bencananya kita juara 2 se-kabupaten. Dan mungkin nggak tahu nih menurut Ibu yang senior di sini, sekabupaten alhamdulillah ya Sayati bisa. Saya dengar Bu, saya dengar sampai juga sih sekabupaten. bahwa ada yang menggeliat di Sayati yang justru rasanya lebih powerful, yaitu ibu-ibu. Betul. PKK, dan ya saya langsung bisa kenal sama Ranginangnya. Ya. Kalau kemarin memang kita hanya dengar aja tuh, dengar Ranginang Bu Eva. Sekarang ada tuh langsung. Mangga tuh dicoba. Dan ternyata bukan hanya Ranginang, ya. Saya nyobain, Ibu sambil nyobain, sambil diminum juga, karena saya yakin ada salah satu Pokja yang memang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan. Bahkan ada spirit yang sama Ibu nih secara simbolis itu untuk lebih bisa menambah lagi pendapatan tambahan. Keluarga. Nah, saya sebelum ke situ saya
pengen kenal dalam Bu Nur Hayati. Enggak. Bu Nur Hayati, kumaha damang. Orang Pangandaran kan Ibu. Kurang Pangandaran. Aslinya Parigi. Terus akhirnya Ibu meni sibuk di ibu-ibu PKK Sayati teh rendaran wacing. Kan selama ini tengah dongeng. Sebetulnya awalnya saya itu dulu itu seorang pekerja di pabrik. Bekerja alhamdulillah di pabrik itu saya 32 tahun. Iya. Dari mulai keluar sekolah sampai kemarin corona itu. Nah, saya sebetulnya di PKK itu termasuk muda ya dibandingkan dengan senior-senior saya ini. Iya. Nah, baru terjun ke PKK waktu itu teh karena memang saya diberhentikan secara total yang akhirnya saya tidak punya kesibukan dan bertemu dengan ibu. Tapi sebelum itu juga saya bertemu dengan ibu saat ibu kampanye ya waktu itu pernah bertemu. Bahkan bertemunya sama Pak Kades dulu. Nah, sama Pak Kades dulu. Pak Kades nanya, datang ke wilayah saya. Bu, sana. Terang teh ka abdi. Henteu, emang Bapak saha? Saya bilang gitu. Saya di situ masih punya power. Saya masih punya power, saya masih kerja. Ini saya membayangin Bu Nur Hayati gimana sih Mbak? Galak banget kayaknya teh gitu. Terus. Teh, emang Bapak saha? Emang Bapak usaha? Terus naon maksudnya nanya gitu ke saya? Ayo ibu sok ka desa teu rek naon ka desa? Da saya mah salama ieu kitu nyaho kepala desa nanaonan rek nanaonan ka desa. Eta spontan we Spontan. diwalan ku ibu teh. Ya spontan di depan Pak Nanar seperti itu. Bahkan nanya ke tetangga itu ada laki-laki pakai rompi ditulisan di sininya SPSI di sininya tadi. Itu cenah saha cenah pakai jaket SPSI cenah. Oh itu mah cenah suamina no SPSI nama ieu cenah teh mahal pun cek tetangga teh ka abdi. Ibu mohon. Oh. Ibu cenah ieu. Naon Pak ngajak demo cenah kitu. Rek mawa sabaraha masa cenah kitu abdi teh. Oh henteu cenah. Pak Nanar teh begitu lembut gitu. Ari ibu terang teh kepala desa nu ayeuna. Teu apa, keun bae lah teu wawu oge, da teu menta dahar ka manehna ieu. Abis sampai ka kitu. Eta teh dengan lembut Pak Nandar. Pak Nandar nanya saya tegaskan ya dengan lembut. Lembut Pak Nandar lembut Pak Nandar karena dia menyapa warga waktu itu. Waktu itu Pak Nandar itu lagi PJS. Nah, udah gitu ternyata pas mencalonkan tuh ya, datang lagi kan ke sana. Saya dengar-dengar sih katanya gini, ke ibu bilang, "Bu, cenah ada ibu-ibu di RW 5 beda eta mah hiji cing caketan cenah gitu." Nguping teh seperti itu, tapi nggak tahu ya yang sebenarnya. Yang akhirnya memang saya bertemu. Maksudnya yang dicarioskeun teh ibu. Abdi abdi ku Panandar dicarioskeun ka Ibu Fitri gitu nya caketan cenah ge aya ibu-ibu beda di RW 5 gitu. Nah, udah gitu teh. Oh, naro saya. Oh, Bu cenah. Oh, ngiringan abdi teh gitu kan. Abdi teh membaca. Asa beda ari aya istrina mah bedanya. Ih, beda ya si ibu kok pintar, juga pintar juga abdi teh itu. Oh, saat itu pada ada kesan pertama tapi berpasangan waktu itu sama si ibu. Enggak, datang waktu itu sama bapak. Oh, iya. Waktu mau kampanye itu. Oh iya istrinya. Ih, beda cerita gitu. Waktu itu saya kan pernah ke desa satu kali waktu itu karena diajak untuk ada lomba cerdas cermat. Iya. Nah, cerdas cermat saya teh baru itu teh ke desa, baru menginjakan desa, baru tahu desa. Selama saya begitu kan saya di Sayati teh setelah menikah ya. Yeah. Saya menikah itu tahun 95. Nah, itu baru saya menginjakan Sayati, bahkan saya nggak tahu Sayati di mana sih daerah Sayati teu ngarti. Sieun penipuan ieu lalaki ka abdi. Abdi teh suami teh kamu cenah nyebutkeun Sayati, abdi mah saumur-umur baru dengar pernah mendengar nama Sayati. Kamu sebenarnya orang mana? Itu padahal yang menjadi suami saya gitu ya. Tapi ya sudah lewat lah itu. Ternyata saya baru menginjakan desa itu saat itu. Saya ini kebetulan di jalan ketemu sama Bu Turi. Bu Nur cenah tita ti RW 5 bilih aya nu bade cenah. Atuh cenah ge teh bilih bade udah itu saya dapat juara 2, juara satunya jelas kelompok dia yang waktu itu sama Bu Ira. Oh, jadi waktu saya perang cermat itu jadi perang ajang. Saya. Sama Bu Turi belum kenal pertama. Ini senior Bu, ini senior banget ya. Kenal pertama waktu itu. Nah, saya juara 2, kebetulan ininya juga ada
paduan suara sama juara 2, dia lagi yang juara 1. Ya pokoknya mah ieu mah ngaborong ka hiji we Pak. Cik abi teh eta jelema kok bisaan ya sagala ka hiji. Penasaran kan saya teh gitunya. Bisanya saya teh gitu. Ketemulah di jalan berapa hari kemudian, entah berapa bulan kemudian. Bu Nur, dia pulang ngajar waktu itu di Asbiaya. Bu Nur, sahanya saya teh gitunya. Bu Turi sana gitu. Oh Bu Turi, saya kumaha mulih ti mana kitu ameng we saya teh. Jabatkeun punten, Bu Turi nu kenging ka hiji di paduan. Kan validasi. Ya anu kenging cerdasan mata hiji paduan teh gitu teh. Allah. Punten. Mungkin Bu Nur upami ieu mah pamitiasa cenah urang gabung yeuh di PKK. Gabung di PKK. Emang gajina sabaraha? Henteu cenah ieu mah manawi we cenah kitu. Oh, udah dari Bu Turi. Sama ibu kadesnya waktu itu Ibu Sri. Bu, datang ke rumah. Tiasa teu cenah gabung di PKK. Di PKK gaji sabaraha, Bu? Abdi mah didamel jigana moal tiasa. Mun ibu bade ngagaji abdi langkung ti pabrik, insyaallah abdi tiasa. Kumargi kieu Bu, abdi dapur abdi kedah ngebul. Abdi kan tidak mau kehilangan finansial abdi. Hirup abdi kan kudu sejahtera, cetek gitu. Ayeuna di PKK gajina sabaraha? Oh cenah di PKK mah da teu aya gajian. Aku mau kitu atuh Bu, moal cetek abdi mah didamel. Tapi pernah. Tuh asli nolak. Bener, tapi pernah ngomong kan ada gajinya tuh PKK. Itu mah setelah ini setelah ini dulu saya baru ngerasa PKK. sekarang. Saya nggak tahu PKK itu apa, nggak tahu. Saya tidak pernah mengenal posyandu. Boro-boro ya. Boro-boro. Saya hamil ogenan Pak, mabok. Mali ka dieu borolo, mali ka ditu borolo, saking kuripuhna. Nah, belajar dari situ. Saya hamil ripuh gitunya. Begitu saya udah singkat cerita saya corona diberhentikan, ketemulah ibu kebetulan waktu itu diundang saya ke pernikahan anak saya sama Bu Turi diundang. Ketemulah bapak kepala bagian saya. Ibu diam-diam meminta bapak kepala bagian saya, Pak kumaha ieu ayeuna di pabrik. Ibu cenah datos diberhentikan dengan waktu tidak menentu. Wah tuh cenah ge abdi cenah ge tiasa teh cenah ge badana ieu nganggo Bu Nur. Nyamang gawe cenah kitu. Nah, ngobrol lah sama ibu waktu itu. Oh iya Bu, mangga cenah. Tapi abi nyumuteun lah Bu, 2 sasi abi nyokeun waktu seperti gitu. Nah Bu, abi kan kadang nguruskeun heula koperasi. Kebetulan ya saya waktu kerja itu tidak hanya kerja. Waktu itu aktif di organisasi buruh yang namanya SPSI. Alhamdulillah saya bisa mengikuti Musda, Munas, Muscap gitu ya. Jadi ada pengalaman lain di situ. Nah, dan di tempat saya kerja itu 60% itu laki-laki. 40% perempuan. Di organisasi perempuannya asalnya 3, yang 1 keluar karena menikah, yang 1 meninggal, akhirnya tinggal 1. Selama 3 periode saya 1 sendirian. Teu hariwang Ibu. Teu hariwang ka abi. Apaan abi mah galak Pak. Kan ka abi sok aya nu ngajago kieu kan abi teh. Abi kan kepala regu mun aya nu abi badag awak Pak 70 80 kilo. Waktu itu. Tapi anu mah langsing Ibu. Alhamdulillah. Silakan gara-gara PKK ya. Abi sampai kan disebut zaman bahul mau, badag nyum cenah. Iya. Aku mah maneh we. Tara-tara tersinggung Pak. Tapi tatkala abi ditoel, abi tersinggungna luar biasa. Maneh rek utah getih, rek utah beuling. Abi rata pangandaran gitu Pak. Khas pisan. Nah, saya jadi makin penasaran ini Bu. Dongeng Ibu akhirnya itu kan tadi ada waktu merenung katanya. Saya minta waktu 2 bulan. Apa yang akhirnya itu jadi titik Ibu? Saya berpikirnya begini, di waktu 2 bulan itu, yang pertama saya masih punya beban tanggung jawab di pabrik. Karena waktu itu saya jadi pengawas di koperasi. Saya harus menyelesaikan. Itu tentang uang. Karena uang sekecil apapun itu akan sangat amanah ya. Ini banget lah pokoknya mah. Masalah duit mah sensitif pokoknya mah gitu. Yang akhirnya saya harus menyelesaikan sampai tuntas kan. Nah, kemudian saya juga pegang kan bendahara di DKM. Saya harus meluruskan apa yang barang yang ada di masjid atau apa semua harus kelelang, harus terbagikan, harus disumbangkan kemana. Pokoknya saya harus menuntaskan tugas saya. Nah begitu saya tuntas, Bu saya siap.
di tes heula eta Pak abdi. Kubu turi sareng kubu kades teh di tes heula. Ada sieun ya. Di tes heula. Bisi cerdas cermat pintar kapokor nya ayeuna bisi. Ada. Di tes heula. Bu cenah ari ieu cenah ibu naon wae cenah geuna di pabrik teh naonan wae. Gitu. Kebetulan ya saya punya dasar. Sekolah kan dari SMEA, tata buku. SMEA. Masuk ke pabrik saya tata TB juga, tapi lain tata buku, tata benang. Tata benang. Yang nguruskan beribu-ribu benang, yang menjadikan satu kain di tekstil saya waktu itu ya. Kebetulan saya persiapan warping waktu itu. Akhirnya waktu itu Ibu mungkin udah tanya-tanya tentang keuangan ke saya ya, apa ya yang saya ketahui, apa yang saya jalankan, saya sampaikan. Saya mah seperti itu. Kalau untuk laporan keuangan memang beda-beda, tergantung instansi, tergantung lembaga, tergantung memang kapasitas keuangan itu yang diperlukannya seperti apa kan gitu. Saya bilang gitu, itu yang dapat saya dari sekolah gitu ya. Yang akhirnya suruh milih lah sama beliau berdua. Ibu mau di UP2K pasca tes ya, iya, setelah tes. Ibu mau di UP2K atau mau di bendahara? Saya bingung UP2K apa? Bingung kan, UP2K saya nggak kenal. Apa sih Bu Pit? Upaya tadi pendapatan keluarga. Nah, itu UMKM jadi sekarang teh ya? adanya itu di Pokja 2. Oke. Terus yang dipilih? Saya bingung. Mangga Bu, abi nyangakeun da teu terang gua. Nah oke, ayeuna keuangan anak kumaha abi teh acan terang. UP2 kan abi teh acan terang. Gitu. Mangga we abi mah bade ditempatkeun di mana we kintena sabi teh kitunya ibu teh. Kebetulan waktu itu bendahara kosong, ya udahlah di bendahara. Di TSD wae Pak udah milih dikasih bendahara teh. Bu tah ieu cing cobi lah bikin laporan keuangan. Waduh, buku sakieu Pak. Pirang ada laporan keuangan. Ieu teh nguji ngetes ke andi teh kitunya. Tau ngagawekeun. Aduh, ieu tau ngagawekeun. Bener Pak, abi mikir, ya Allah teh. Tapi mungkin ujian. Enggak apa-apa, saya jalani. Saya minta waktu Bu, karena saya harus paham dulu. Saya dari perusahaan, dari organisasi berangkat ke pemerintahan yang notabene jomplang banget, beda banget. Karakter saya, pribadi saya jomplang juga di situ ya. Di sana saya nggak jago lah, preman gitu Pak. Hidup saya, keluarga saya hidupnya di pasar. Ayeuna kerja saya dengan lalaki unggul, anu tukang ngusir, tukang gapleh, tukang naon saya masuk gitunya. Udah, yang akhirnya saya masuk. Alhamdulillah terselesaikan lah waktu itu teh 3 minggu. 3 minggu saya karena harus pelajari dari awal itu. Terjadilah suatu laporan keuangan. Wah Bu, bener gitu ya Bu. Alhamdulillah itu sinkron, belen. Ya. Sebentar, Bu Fit waktu dulu kondisinya memang belum ada struktur di PKK atau ada transisi gimana? Memang pas saya masuk ke sini, sepertinya memang PKK-nya mungkin belum terlalu secara pembukuan, makanya waktu saya masuk itu betul-betul dari nol. Tidak ada pembukuan sama sekali. Jadi di situ kerja keras saya selama setahun. Saya punya target setahun harus beres semua pembukuan, dari mulai terutama pembukuan posyandu. Pembukuan posyandu ini kan ada banyak buku, ada buku bantu, ada buku SIP. Nah ini sama sekali hanya mungkin 1 atau 2 posyandu yang mengerjakan. Kita ada 22 posyandu, yang lainnya tidak sama sekali tidak ada, malah buku noge nggak tahu kemana. Gitu. Nah itu adalah PR saya. Saya punya target setahun ini harus beres semuanya. Ya udah, kita kasih buku-bukunya, kita kasih pembinaan segala macam, plus termasuk juga pembukuan di kepengurusan juga. Itu luar biasa sih ya, dan kerja keras banget, dan akhirnya beres, alhamdulillah. Bu Fit ketemu dengan orang yang memang konsentrasi di situ. Betul. Divalidasi dengan tesnya, benar betul. Ternyata mampu dan membantu nih. Mampu. Dan untuk sebagai bendahara, Ibu Nur pun sangat luar biasa membantu karena dia orangnya detail banget. Detail, dan saya butuh orang yang detail, butuh orang yang tegas, karena bendahara ini harus tegas ya nggak sih. Keuangan mah kan tidak bisa dikorek-korek gitu ya, ya nggak sih. Harus rada galak lah, harus tegas gitu ya. Terus saya lihat dari pembukuan pun sangat bagus, sangat mendetail, mudah dimengerti ya, oke banget lah pokoknya, makanya sangat membantu banget ya. Peran penting, salah satu peran saya penting. mempercayakan masalah bendahara, dan sebetulnya bukan hanya di PKK saja pada akhirnya Bu ya. Ibu pun menjabat di mana lagi, di KWT sebagai bendahara juga. Jadi setiap kali ada ini ya pasti paling akan tidak dipercayakan menjadi bendahara. Iya, dan paling tidak relate dengan kisahnya Bu.
Si Ibu Nur Hayati tadi ceritanya kan jeung preman hungkul ya, jeung iya, betul. lalaki hungkul nu hese diatur gitu kieu. Yang secara emosional kan istilahnya yang Ya. punten ya, laki-laki lah ya. Ya. Sementara Ibu kan ngalih Kak PKK. frekuensi ibu-ibu Frekuensi PKK. anu gampang sakit hati. Aduh, eta kumaha anu tadina punten ya Bu ya, Bu Nur, ini mungkin salah satu challenge yang baru ya Bu ya. Asli. Buan ya. Ini bukan dunia Jadi saya baperan. Itu baperan. Iya. Kau iya kan itu salah satu juga. Tapi Bu Fit tadi menempatkan yang relasinya kuat yaitu dibagi keuangan. Walaupun mau nggak mau ibu kan jadi di lingkungan yang baru. Iya. Sedikit singkat aja kumaha itu tantangannya. Aduh, tantangannya luar biasa. Bukan dunia saya banget. Bukan dunia. Bukan dunia saya banget. Tapi di sini saya belajar. Saya tetap Dari terus saya pepet Bu Turi. Karena Bu Turi itu adalah senior saya, guru saya juga, pendamping saya juga. Bu Turi itu berani menyampaikan sama saya, Bu Nur, tong kitu eta mah kieu. Bu Nur kudu kieu mun jeung ieu mah. Oh. Wah, Bu. Sampai laporan ke Bu Fitri juga Ya. banyak lah Ya. begini begitu. Saya nggak mau tahu, pokoknya jelek aja tentang saya. Tapi saya kayak ingin berubah. Oh, mungkin di sini jati diri saya ini diuji, ini hidup yang sebenarnya. Masya Allah. Saya sampai karena waktu kerja saya tidak pernah kenal dengan matahari pun cek paribasana. Jadi lempeng weh. Lempeng Oh, weh. itu. Karena apa? Saya pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan itu 7 PT bener. Asli apa? Ayo nama jadi ting 10 P gitu. Udah, saya simpulkan sebelum Ya. ke panjang, artinya dengan PKK ibu lebih berwarna. Lebih berwarna. Yang pertama saya bisa merubah karakter saya. Iya. Yang keras mungkin lebih Yang lembut. yang kedua mungkin jadi kepribadiannya lagi berbeda. Dulu saya nggak kenal rok, Pak. Oh. Tidak pernah pakai rok, nggak punya rok saya. Begitu ke PKK saya di rok. Aduh, sekali-kali kan harus pakai seragam PKK di rok, Pak. Asa naga ribet pisan kan. Sempet bete, ya. Aduh, meni asa kumaha gitu, asa kakalayangan gitu Pak di rok. Aslinya saya mah tidak pernah mengenal rok dulu. Cikana seueur lepet angin ya. Karena saya selalu karena saya memang situasinya memang kerja seragam pakai celana panjang. Sehari-hari saya celana jean atau apa gitu kan. Seperti itu Pak, saya tidak pernah pakai rok dan tidak punya waktu rok. itu dikasih hadiah rok jean ya sama saya. Iya. Nah, heran. Ada keheranan. Enggak di pasianan kurok gitu. Di pasian rok jean. Ieu teh padahal ieu teh ageng. Abi tos alitnya. Pada banget sih. Tapi rasa ya Bu. Ini sebenarnya orang ini sulit, Pak. Sulitnya Sulit besar. maksudnya sulit gede. Saya juga sulit, tapi sulit kecil. Sama-sama sulit. Anehnya, yang ajaib dikasih rok satu ukuran. Itu rok ada 2. Jean dua-duanya. Satu ukuran. Tapi kenapa di yang beliau masuk, di yang aku juga masuk? Di sini pas, di sini pas. Berarti gede mana eta? Cing jadi gede mana? Si bingung. Nah, tapi ieu lamun cekolot ieu teh Mancala Putra. Dilalang ya, Nah, Mancala eta. Putra, Mancala Jadi Putri. ieu teh satu simbol. Di mana wae urang cicing, di mana wae urang ditempatin kudu bisa menyesuaikan. Oh. Itu Ini kita saya belajar ngaji ya, Fit, ya, dari bener, kan? rok ini, saya dikasih rok ini, saya berpikir kenapa di Bu Turi masuk, di saya masuk, kan kuduna di saya logor, Ya. morosotnya, Morosot. tapi iya pas. Oh, saya tarik kesimpulan seperti itu. Iya. Jadi hirup kudu jiga cai. Hmm. Dijieun asupkeun kana gelas jiga gelas. Diasupkeun kana Botol. botol jika botol, diasupkan karena piring alaya jika piring gitu. Siga rok eta diasupkan leutik asup, di nu gede asup. Nah, jadi orang kudu bisa menempatkan walaupun di mana wae cicingna. Wow. Dan itu buat Bu Nur artinya pengalaman dalam Luar dan biasa. sangat berubah. Sangat merubah banget. Dan ibu menyenangi peran dan kiprah yang diberikan ya secara aklamasi dan secara natural ya. Iya, Mungkin iya. dianalisa salila ieu teh urang-urang teh ternyata saya dapat belajar dari situ tadi Ya, Bu. banyak sekali pembelajaran di sini. Iya. Ilmu banget yang tidak pernah ada di sekolah. Seolah-olah saya di PKK itu sekolah kepribadian. Allahu Akbar, itu sedalam banget Asli ini. apa? Karena pribadi saya tidak seperti itu. Lu ngapain gitu? Pak, saya tidak pernah mengaji.
waktu kerja saya kan P7 teh tidak pernah Boro-boro mengaji ngaji. kapan kesempatan sholat we makana cek ibu saya teh kamu tong mudag dunya wae Oh iya. cek orang tua teh Seru geus ya. keluar digawe tong mudag dunya wae perasaan kan bertolak belakang kata-kata itu tanda Iya. saya teh teu ngarasa mudag dunya nah, Iya, saya iya. mah mudagna kebutuhan saya Kebutuhan ya. Tapi ternyata begitu ku Allah di corona tah Indonesia teh diberhentikanlah saya da berenang kita keluar teh keluar wae tadi gawe teh jadi akhirnya mah dikeluarkeun ku Allah teh geus keluar ya saya masuklah ke PKK ternyata apa yang tadinya mindset saya dibayar sabaraha sih saya punya tenaga skill lah gitu punya yang berharga gitu ternyata di PKK ari geus kieu mah teu ngahargakeun abi oge lantaran apa ternyata luar biasa di PKK walaupun tidak dibayar yang hanya dibayar 1,5 juta plus Saparapat. nya eta sabar jujur tawakal mudah sekali diucapkan berat sur abdi mah eta dilaksanakeun eta ku sabarna Pak mayunan jalmi mayunan ibu-ibu anu tadina abis sarul setreng ayeuna mah jadi oh mohon itu kan luar biasa dengan satu perang dalam batin saya perang kebiasaan, perang karakter. jelas perangnya jadi memang benar Lama kades oge istilahna naros di balik naros. nah itu Ayeuna nama benten. duka ayeuna mah bakades ka abdi kumaha duka ayeuna benar abdi mah terus terang we gitu tapi abdi bersyukur ka Pak Kades sareng ka Bu Kades justru lewat beliau yang bisa merubah karakter saya yang bisa menjadi saya seorang seperti Nur yang sekarang yang mudah-mudahan sekarang mindset saya berubah tidak lagi mengejar finansial tetapi saya bagaimana mengimplementasikan ilmu yang saya dapat di PKK saya tidak menguasai ilmu di PKK tapi saya sedikit-sedikit tahu sedikit coba saya aplikasikan baik di posyandu ke ibu-ibu balita oh iya balita kunaon kan gitu urang kan teu kedah iya mah pegang kurang giji kumaha tersinggung tapi kan tidak dengan seperti itu tapi mungkin kalau saya lagi kerja da maneh mah eta mah teu meunang eta teh kurang giji bisa wae kan kalau lagi kerja tapi karena udah masuk ke PKK tidak seperti itu oke punten luar ibu biasa ya murang kalina sigana di pasien susuna naon ari tuang sabaraha dinten dinten sabaraha kali tuangna naon saya nama ibu kayak tambihannya iya nah kan gitu kan aya isi piringku kan gitu dina isi piringku kan ada nutrisinya ada vitaminnya kan gitu kan ke ibu tapi yang jelas memang secara pribadi Bu Nur mendapatkan manfaat dari PKK itu dan ini mutlak bahwasanya PKK pun sebetulnya harus bermanfaat buat yang lain. Betul. Itu yang menjadi motivasi ya. Betul. Nah, yang saya tahu kan saya penasaran juga kebuaan. Iya kebuaan ya nanti ya. Karena kan buat kita mah buaan senior Sayati. Karena beliau ini USA, orang Sayati asli. Betul. Dan yang saya tahu beliau ini guru. Seorang guru ya. Dan ini saya langsung aja tanya sama buaan. Ibu punya semangat juga di PKK dan semangat yang ibu sekarang sudah jalankan itu bareng sama Ibu Fitri juga. Iya. Sejak sama Bu Fitri. Sebetulnya sih sebelumnya pernah dulu di Posyandu dulu, yang di tingkat RT. Yeah. Saya emang ikut di Posyandu cuma sebagai kader biasa. Iya. Ya, terus meningkat karena kebetulan kadernya sudah senior, udah pada berusia. Karena saya paling muda, saya diangkat jadi ketua. Oh, ketua. Yang waktu itu ketua Posyandu kebetulan terkecil kan RW. Iya, RW. Waktu itu kebetulan suami saya pertama jadi Pak RT. Jadi saya diangkat langsung jadi ketua Posyandu. Nah, mulai dari situ saya mulai secara langsung ke desa. Aktif ke desa kan setiap sebulan sekali ada pertemuan. Nah, mulai dari situ saya mulai ke desa. Nah, mulai mengenal yang pertama saya kenal sama Bu Turi. Karena kan saya taunya cuman pembuka yang di Posyandu aja. Itu juga baru mulai. Tapi pas ke desa ternyata pertama Posyandu gampang dah kadar gitu-gitu. Jadi ketua gampil. Ternyata setelah saya ke desa gening banyak yang harus saya pelajari. Ternyata iya. Pertama laporan saya masih ingat waktu pertama laporan
yang harus isinya imunisasi itu saya mah isinya PMT bubur kacang. Itu nyambung. Pertama dia itu dengar saya mah saya teh mengeluh sama suami teh. Tong mengeluh cenah kata suami teh. Harus semangat cenah. Terus itu kan senior. Kamu tuh harusnya deketin dia. Terus tanyakeun kumaha carana. Jadi cing laporan teh tah salah teh lain ceurik cenah. Memang kumahanya baheula mah nya bukan rasana teh geus mah maksudna ada emang tanggung jawab. Ya, ternyata salah. Ternyata salah. Ini asal dosa gede. Terus Itu kan emang karakter saya emang dari dulu nggak tahu ya, suami saya juga udah tahu emang saya mah nggak tahu harus dilembut-lembut gitu, nggak tahu gimana emang kalau sedikit ada apa tuh suruh pikiran terus dalam gitu dalam kamu sampai kak Galau. pikir jadi mun imah baperan kalau kata anak-anak sekarang introvert. Tanyakan lain gitu tas bulan berikutnya mas saya beranikan diri Tanya ke senior Bu Tuti sama Bu Tri. Bu Tuti kan kenalnya 2 titu. Tuti dan Turi. Jadi saya deketin dia, terus mulai dari situ saya mulai belajar. Nah, alhamdulillah sampai ya setiap laporan itu nomor 1 lah, selalu Paling lengkap, selalu benar, alhamdulillah. Ya paling rajin Jadi, posyandunya memang sampai sekarang. Mudah-mudahan. Iya. Posyandunya paling rajin pembukuannya. Iya, makanya beliau dipilih lah sebagai sekretaris. Nah itu yang pertama dari pergantiannya waktu itu yang pertama mulai dari Pak Yos ya. Kalau nggak salah dari Pak Yos, saya mulai aktif ke desa, terus kesini terus diajak sama teh. Nah kesininya mah saya teh kalau lomba, kalau ada lomba selalu dia bawa. Nah dalam saya nggak tahu posisi saya teh apa di desa, nggak pernah tahu. Jadi saya sebagai apa? Tapi kalau setiap lomba Pokja 20 saya ikut lomba bagian Pokja 2. Iya, Pokja 40 saya di Pokja 4. Iya. Sampai jadi bendahara, saya bendahara. Sampai saya babak belur. Pernah mengisi bendahara lomba di kabupaten, alhamdulillah. Tapi ya udah, itu mah mungkin pengalaman buat saya. Iya. Karena kan saya nggak tahu masalah yang dihafalin masalah sekretaris. Iya. Datang ke sana saya harus jadi bendahara. Apa yang harus Anda pikirkan? Geus berdewa. Bukannya geus mah urang teh nya mun ngemut sieun salah. Tapi ini kejadiannya sebelum Bupit. Iya, jadi kan memang waktu itu saya emang nggak tahu posisi apa, tapi selalu kalau ada lomba saya kadang-kadang suka mikir kenapa sih Bu Turi itu selalu milih aku. Kadang-kadang aku tuh selalu mikir itu. Kenapa aku kan selalu dipilih terus. Saya tapi baiknya di positifnya ya, ketika kan kalau saya tadi nangkepnya Bu An ini kan orangnya sebetulnya nggak mau pusing orangnya, ya kan, jadi apalagi ngurus yang levelnya lebih gede lagi dan tanggung jawabnya lebih besar lagi, tapi mau nggak mau dia pengalamannya malah jadi meluas terus, ya kan, sampai ke bendahara segala macam, dan itu kan upaya akhirnya penguasaan juga tentang PKK. Ya, alhamdulillah kalau masalah itu jadi sedikit belajar walaupun tidak selancar senior. Nah Bu, kan kalau nggak salah ada Panca Dharma Wanita. Panca Dharma Wanita. Ada nggak hubungannya Ibu secara pribadi tadi yang tadinya malas atau gimana tentang PKK atau gimana, tapi sekarang Ibu malah penguasaannya kan lebih senior lah, ya kan? Iya. Tapi kan sekarang mah saya itu kalau memicu dari yang Pancadharma itu emang sih kan dari guru PAUD itu dari tahun 2007. Nah itu kan pertamanya PAUD itu melihat lingkungan, kan banyak yang anak yang nggak sekolah, anak-anak kecil itu jadi nggak bisa masuk TK. Kan dulu mah ya yang masuk TK itu spesial lah, orang-orang spesial. Nah ada waktu itu guru saya yang itu dia waktu guru SD dia itu mendirikan. Terus saya pertamanya nggak tahu, saya teh ada rapat katanya di RW, saya ikutlah rapat. Ternyata pas kesana teh saya sana sebagai guru, saya kan bingung kok jadi guru. Apa peran yang harus di ini ya? Emang saya kalau sekolah emang saya dari SPG. Tapi dulu sekolah di SPG itu sekolah SD. Gurunya guru SD. Untuk peruntukan mengajar di SD. Iya, bukan TK. Nah, karena mungkinnya orang tua saya mah kan dulu ya kalau mengenal dia sih. Orang tua saya mah kan saya teh nggak boleh sekolah. Jadi saya kenal lah sekolah cenah. Kegelangannya di dapur.
Oh. Prinsipnya gitu ya. Saya masuk SPG itu sendiri daftar. Dan Masuk ke SPG, masuk ke negeri. Akhirnya ya mungkin orang tua nerima masuk. Nah, udah lulus, saya nggak boleh ngajar. Jadi saya diem aja di rumah. iya. Pernah ngajar pramuka itu juga baru berapa kali dilarang. Ya bapak Iya. saya memang dia nggak tahu terlalu, saya nggak tahu apa. Pokoknya saya nggak boleh capek, nggak boleh apa-apa. Anak tunggal. Iya tahu orang tua mungkin lebih mengenal juga tadi. Iya itu. makanya saya udah diem sampai menikah, sampai akhirnya pas adu terus sampai waktu jadi guru PAUD itu ketika bapak saya udah nggak ada. Nah jadi saya teh mungkin harus bangkit, ya udah mama saya juga udah nggak ada itu teh. Jadi sarjana keguruan loh Bu. Iya. itu mah baru sekarang dari Iya. dulu enggak. Iya, Dulu mah semangat malah semangatnya nggak tuntas. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, jadi karena sudah tidak ada, nah saya mulai bisa aktif. Karena suami saya juga mendukung. Karena dia itu waktu pertama kerjanya jauh lah. Iya. Kalau saya di sini nggak bisa jauh, dia di Karawang, jadi pulang semua sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Jadi saya menyibukkan diri, ya terjunlah ke PKK. Nah, nyambung ke PKK yang tentunya Ibu bisa membedakan, Bu An bisa merasakan dan membedakan ya. PKK yang sekarang nih. Kan kalau dulu kan sempat bingung, sempat Iya. pusing, itu saya Nggak tahu jabatannya apa. Iya kan? Sekarang gimana? Ada yang dirasakan Bu An apa seperti apa? Waktu pertama saya teh mikir ya, kenapa sih Bu Turi itu milih saya lagi? Kenapa saya tuh padahal saya tuh pikir, padahal kan saya tuh emang tapi kan orangnya teh itu kalau disebut pendiam ya pendiam, nggak Introvert. tidak Introvert pemberani. kalau buncet budak itu. Tidak emang gini, tapi aku tuh beraninya cuma di hadapan anak kecil aja. Ya kalau di PAUD Insya Allah, wow. Tapi kalau di hadapan ini, anggun saya Jadi itu. jarang ngobrol Ibunya sudah Bu An jarang ngobrol. Jadi dipendam, Pak. Oh. Jadi saya tuh bingung, kenapa sih Bu Fitri pas pertama kenal Bu Fitri ya, itu sana kepala desa sekarang teh itu Panandar sana. Masih saudara lo senjeng, masih dulur kene cenah. Sareng Bu An teh. Oh, sahanya Panandar mana? Itu sana. Oh. Pas pertama mah emang waktu itu si Pak Udisnya itu langsung ke rumah, nggak langsung Pak Kadesnya yang datang. Jadi saya taunya udah sama ini. Pas ketemu jadi saya tahu oh itu. Pas ketemu kenapa sih saya jadi milih saya? Kan saya jadi malu. Apalagi lihat saya kan udah berusia lah ya. Setidaknya udah usia, lihat Ibu Fitri kan masih muda. Apakah sanggup gitu? Pertama mikirnya sanggup gak ya saya mengikuti pikiran. Nah itu kan beda ya pikiran emang anak orang agak lain. Iya. Kayaknya orang ngobrolin mau agak lain apa. Nah waktu saya pertama jadi sekretaris abi majan tenaun terima aja apa aja pas ternyata jadi sekretaris itu ribet ya. Nggak pertama dia yang sekretaris, tapi aku selalu jadi wakilnya, paling cuman bantuin gini. Sekarang dari mulai A sampai Z udah detil itu teh. Aduh, dari mulai pembukuan, surat-surat apa semua, ya Allah, ternyata ribet. Nggak tahu ribet, nggak tahu yang jadi bukadesnya terlalu banyak kegiatan. Jadi saya emang karena dari awal udah minta izin dari suami itu. Mendukung. Kadang-kadang kan saya dari rumah berangkat, kalau PAUD kan jam 7 saya udah pergi dari rumah. Pulang-pulang kadang maghrib, kadang isya. Iya. Sudah biasa. Sekarang aja tuh pengen ngajak ngobrol Bu An kan jadi wengi pulang. Eta. Kan sekarang suami bilangnya sama suami mau rapat saya. Oh gitu. Enggak bilang mau ini, kan tadinya enggak niat. Iya, tadi ada kerjaan. Tapi Bu An, satu hal lagi nih. Tadi saya udah dapat dari Bu Nur, dari Bu Turi ya. Yang sepenting apa PKK artinya? Kalau sekarang ya, jadi ini saya arti merasa Ibu punya loyalitas ya. Saya sekarang jadi PKK. Jadi semenjak terjun jadi PKK, apalagi dulu sebagai Bu RT. Pernah saya jadi Bu RT juga. Ternyata PKK itu emang masyarakat itu memerlukan PKK. Jadi semua dari Pak RT juga ada sampai sekarang dia itu kalau data-data saya yang tanggung jawab. Satu RW saya yang ini data-data. Jadi kadang-kadang saya tuh suka pusing. Ya Allah, ini data-data kenapa dari saya semua?
Emang bayi, ya. data Jadi saya bayi. berpikir Bayi belum lahir aja Bu Fit itu udah ya harus geus ada. tahun. Udah Karena bakal ada tidak ibu tahu. hamil. Apalagi sekarang mah saya pegangnya satu desa. Ya, Dulu mah kan emang satu RW, RW. RT gitu kan. Iya, satu RT, satu RW. Sekarang mah Satu desa. satu desa. Jadi Ya, buat ibuan PKK peranan penting untuk iya. ber- Tapi kan berwarga. sekarang mah kesibukannya jadi saya kan komitmen dari awal. Saya bisa, tapi kan paling saya bisa bekerja semaksimal sudah PAUD. Makanya saya kalau ada ini, kalau acara pagi pasti ketinggalan. Pasti saya mah siang datang. Ya, karena Kalau harus acara ngajar. acara. Ngajar dulu. Tapi ngajar baru ke sini. Iya, jadi gitu. itu tetap jadi Jadi agenda kan, ibu ya, ya, itu sama mah, pengajaran ya, ya. itu prioritas. Saya ngajar sampai hari Kamis kebetulan. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi Jumat ke sini mah bebas. Tapi program dan keseharian atau official di PKK pun terpenuhi. Iya, insya Allah. Bu Ya, Fit, itu luar biasa makanya luar kan. biasa lu ya sebagai Bu PKK. Kamu digaji kudu Punya 10 tim. juta ke. Kita ngobrol yang agak lain. Iya, iya. Saya tahu Bu Fitri itu adalah seorang entrepreneur dulunya. Ini bisa ditonton di ini karena udah banyak ngobrol nih. Nah sekarang kamu teh ngurusin warga, ya. Tapi sekarang udah kenal nih sama Bu Aan, sama Bu Nayati, sama Bu Turi, punya tim yang keren loh. Iya, Lu bayar berapa? Iya. Hah? Sejuta. Terus apa yang dilakukan Bu Fit sampai orang-orang gitu jadi robah gitu Bu? Iya, iya. Itu kan Loyal ya. Loyal. Yang penting kan memang loyal. Harus itu nomor satu sih, mereka alhamdulillah loyal banget. Yang saya lihat sih mungkin dari segi agama bersyukur, ya. iya. Agama lah. Karena pada dasarnya agamanya pada bagus lah ini teh. Karena tahu bahwa melakukan ini dengan ikhlas, pahala yang didapat dalam banget. pahala apa namanya? Amal. Jariah yang memang akan terus kebayang tuh ayeuna ada misalkan ada anak stunting ya. Kita kan kemarin kita ada program kasih makan. Misalkan Bu Turi datang ke anak tersebut ngasih makan sampai betul-betul habis dan ada kenaikan berat badan setiap minggunya. Seneng. Itu kan jariah pisannya sampai si anak ini nanti dewasa pun dia sukses pun insya Allah ayat terus pahalana teh buat Bu Turi teh gitu. Dan emang rasanya beda Bu. Karena Berasa beda. banget ya? Iya, beda. Kita kan seumuran Bu. Anak muda juga saya. Jadi maksudnya ini juga muda. Itu memang sesuatu banget. Sesuatu banget. Iya, seperti itu. Jadi memang apa namanya? Rasa ikhlas mereka untuk melakukan ini itu nomor satu banget karena kalau tidak dari hati, tidak ikhlas, tidak karena ini teh ya untuk kebaikan apa namanya? Kebaikan kita sendiri, kebaikan ibu-ibu sendiri untuk beramal moal daek da kikieuan teh atuh naon hanya wasting time aja, lebih baik nyari duit lah istilahnya. Ya, kalau misalkan hanya duniawi saja yang dicari gitu ya, yang dikejar. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu di PKK yang saya lihat dari mulai ibu-ibu pengurus, ibu-ibu kader itu sangat luar biasa. Saya pun istilah nama kalau digaji pun rasanya kalau dirupiahkan tidak ada yang mampu menjadi betul. ukuran atau ukuran uang itu kayaknya terlalu buat kecil. ibu-ibu. Aduh, saya juga jadi terharu Terlalu ya, kecil. sumpah, jadi Uang itu terlalu kecil kalau dibandingkan dengan pekerjaan mereka. Allahu Akbar. Ini benar loh. Ini jadi sekarang nyambung dengan kesempatan kita di Curhat Dong Des Bu ya. Ya, Karena betul. sebelumnya tebing boro-boro aware tentang apa sih yang dilakuin PKK Buan, ya. Mendingan orang kan gitu loh ya. Tapi ternyata ya nyambung dengan tugas negaranya bahwa PKK itu ternyata menjadi pilar untuk pemberdayaan keluarga, kesejahteraan keluarga. Ya kan, sampai tadi kita berani membandingkan tuh dengan seorang kepala desa, ibu-ibu yang lebih dalam menurut gue. Iya. Ibu PKK pahlawan. Serius ya, anak muda benar-benar harus kita sadari benar. Iya, betul. Lu belum lahir, anak muda belum lahir nih, ini jabang bayi udah diperhatiin kan. Iya. Gimana makannya, gimana gaji, gimana istrinya, Vitaminnya. Betul. bapaknya di pikiran tapi. Makanya di pikiran paling programnya. Ya. Bu ini tadi, KJP, ya, sok KJP. tegaskan lagi Bu di segmen Ya, ini. untuk gitu. bapak-bapaknya Stop stop merokok itu untuk kesehatan keluarga. Itu salah satunya. Ya, Ah. gitu. Terus Kan susah. agar Berat. kan kita itu harus meninggalkan generasi yang kuat ekonomi, kuat pendidikannya gitu. Jadi
Kalau misalkan ibu-ibunya susah untuk ber-KB, bapak-bapaknya lah. Ada itu Bantu dong ya untuk bantu gitu, daripada kita meninggalkan generasi yang lemah segala-galanya, mendingan di KB. KB-nya MOP, metode operasi pria. Mau? Waduh, itu ada ya? Ada. Program metode operasi pria. Ada. Eta kumaha biasanya programnya teh ngobrol sama bapak-bapak atau gimana? Iya, Iya, saya langsung. pernah di RW saya Oh. sering KIE ya. Heeh. Jadi mengajak bapak-bapak untuk ber-KB MOP. Alhamdulillah selalu berhasil. Duh, itu kebayang nanti sabar ijeng kebayangnya jadi ada satu peran persuasif ibu-ibu Iya, PKK betul. untuk menyadarkan ya, Betul. ya para bapak-bapak, Betul. ya kan? Dan Tapi itu memang tidak sebanyak MOW perempuan, Iya, tidak betul. sebanyak yang Oh. wanita. MOP memang masih terbatas, tapi alhamdulillah memang selalu ada ya, gitu. salah sawios emuteun lah ya katanya bapak-bapak betul. teh. Sekarang kan ya terlalu ya itu tadi generasi Bener ini luar biasa lah Bu Fit punya apa ya? Tim. Punya kesempatan kita Oh, iya. menjalankan pancadharma wanitanya dengan tim yang luar biasa ini tadi dan ini kita nggak kerasa sebetulnya ngobrol nih Bu. udah beres ya. Iya, ya. Tapi paling tidak di Curhat Tongdes pokoknya kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini Iya, betul. ke depan. Jadi kita juga tahu ada Bu dan banyak kan kader-kader PKK ya. Iya, iya, Satu iya. saat mungkin. Terus Boleh, Ibu juga bisa kenalin tuh yang tadi ada seperti Bu Eva Ranginang. Ya, betul. Kayaknya Ibu lebih luas lah untuk relasi kaitannya Iya, dengan iya, relasi. betul. Bisa ngobrol di sini Bu. Iya, Saya pengen tahu untuk Sayati aja deh Bu. Harapan dari Bu Fitri dulu deh. Harapannya bebas sampah. Bebas sampah. Dan banjir. Salah satunya ya Salah dan banjir satunya, ya. Karena memang sekarang itu kita punya program juga, PKK juga. Iya. Kita yang menggalakkan juga untuk merubah mindset. Ada pokjanya yang Betul, ada Pokja itu maksudnya Pokja 3. Kayak kita sekarang juga punya percontohan satu RT di mana itu dijadikan percontohan RT pengelolaan sampah mandiri karena concern ini sampah ini luar biasa, bukan hanya di Sayati saja. Iya. Tentu gitu ya, ini di mana-mana dan saya sedang merubah mindset ibu-ibu tentang sampah, bagaimana memilah sampah gitu ya, karena sampah pun kita punya program yaitu sampah jadi emas gitu ya. Nah ini alhamdulillah ternyata tanggapan dari warga masyarakat ini sangat luar biasa dengan Positif, program ya? ini, betul positif sekali. Kita sekarang udah ada lebih dari 350 nasabah karena kita sudah ada bank sampah juga, bank sampah berkah kenangan namanya, gitu. Karena ini harapan saya selalu bilang ke ibu-ibu pada waktu sosialisasi adalah Sayati itu harus zero sampah. Zero waste. Jadi ya zero waste. Jadi memang harus pengelolaan sampah harus secara mandiri betul-betul. Dan Sejak dari rumah ya Bu ya. Betul, sejak dari rumah karena di 2030 memang Kabupaten Bandung akan memberhentikan pengiriman ke TPA gitu. Jadi sok masih ada waktu ibu-ibu kita buatkan LCO lubang cerdas organik. Setiap rumah harus ada untuk pembuangan organiknya, untuk sampah anorganiknya kita tampung di bank sampah dan jadi emas. Siapa sih yang nggak mau, seharusnya ya gitu. Nah ini adalah saya harap sih itu bebas sampah. Juga yang kedua saya berharap bebas stunting juga, zero stunting, karena ini PR kita bersama juga satu Indonesia ini. Dan kebetulan karena jumlah penduduk di desa Sayati ini cukup banyak sehingga jumlah stuntingnya pun lumayan. Iya. Betul, makanya kita alhamdulillah Pak Kades mempunyai program untuk memberikan dana desanya untuk program pemberian makanan gratis untuk ibu hamil dan untuk yang terindikasi stunting. Kita sebut terindikasi karena belum tentu anak itu stunting, cuman hanya karena pendek saja dan berat badan kurang, maka disebutlah seperti itulah istilahnya, kita bantu untuk makan mereka setiap hari. Dan alhamdulillah ternyata ada peningkatan yang diharapkan betul-betul bisa tidak ada penambahan lagi ya, tidak ada penambahan lagi stunting. Amin. Juga ya jadi zero stunting tersebut. Itu sih yang sekarang yang sedang yang sedang digalakkan, yang saya sosialisasikan. Saya sosialisasikan setiap saya datang ke Posyandu, saya pasti sosialisasi bank sampah ini dan juga stunting ini. Itu sih yang memang PR
PR terbesar Luar kita biasa. gitu. Amin. Ya. Buat Bu Turi, Iya. apa Sayati harapan? Sayati setelah tadi zero new stunting, bebas sampah, mudah-mudahan bisa mewujudkan Sayati kahiji. Amin. Dan juga mudah-mudahan ini ya untuk semuanya, karena manusia mah mungkin sudah sunatullah ya, berbuat baik diomongkan, komodai berbuat Goreng. Atau yuk. ya lurus saja ya, Ya. Istiqomah. Iya Masya betul, Allah. itulah yang dihadapi saya. Oke. Iya. Kita dengar Bu Nur. Aduh. Kalau dari saya mah, walaupun saya bukan orang Sayati asli, Hmm. istilahnya ya pendatang gitu ya, tapi Langsung. tidak merasa saya pendatang. Saya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sekarang saya tinggal di Sayati, saya baktikan ke Sayati untuk kemajuan Sayati, supaya Sayati menjadi tetap Sayati yang kahiji. Wow. Luar biasa. Iya. Ini para rinternya buatnya. Iya, Para anu rinter mana bingung. Oh benar sih kan. Bingung, ya. Ngobrolin kementerian ayo peranan wanita. Oh benar ya. Sok Buan. Naon cing abi? Singkat aja. Singkat. Dan pasti Buan lebih singkat. Saya tahu yang Buan kalau Nah. Sayati apa? Terus terwakilinya? Iya. Ya, abi mah orang Sayati. Iya. Orang Sayati asli, mamah Sayati, bapak Sayati. Harun Aki. Kedah ngadukung Sayati jantan kahiji. Thank you Bu Fitri ya udah ngajak timnya Ibu, terus udah ngajak juga teman-temannya Ibu. Ya ini muda-muda lah jadinya Bu, luar biasa. Dan saya yakin jiwa muda. ya lah pokoknya mah. Jangan ngobrolin umum, ngobrolin umum. Enggak, saya paling jadi takut. saya jadi ada optimis gitu. Ternyata sebuah wilayah atau sebuah desa ini semua punya peranan penting ketika kita ada di tengah-tengah siapa ibu kita. Itu dan ini menjadi peran ibu dan tim buat Sayati. Terima kasih. Oke. Ibu makasih Fitri, banyak. kita ngobrol-ngobrol ke depan lagi ya. Terima kasih. Bener, Ya. Buan. Terima kasih, Juragan. Oke.